Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Ini berarti yang masuk baru di Arik ya. Coba di Arik suaranya kedengeran kan? Gimana Kedengeran Mas? nggak? Bentar, checking dulu. Bisa kedengeran ya? Ini mau nungguin apa mau langsung bahas? Baru satu Mas Maul. Baru satu itu Arik. Temanmu kemana deh ini deh? Belajar TKA kok. Kurang tahu nggak? Oke, udah. Langsung soal aja kalau kayak itu ya. Hari ini kita bahas PU verbal. PU verbal nanti sampai 30 soal. Kayak biasa ya, nanti berarti dikerjain dulu, dicoba, terus nanti silahkan tulis jawabannya ya. Kayak pertemuan yang kemarin. Oke, kita mulai langsung dari soal pertama. Oke, coba yang soal pertama. Jika seseorang disebut perintis, orang tersebut dapat berpikir lateral, memulai bekerja mandiri, bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan tidak memiliki hak istimewa atau privilege. Yang ditanya, jika seorang laki-laki memiliki kekuatan berpikir secara linear, menggantungkan pekerjaan pada orang lain, malas, dan mudah menyerah, manakah simpulan yang benar? Coba deh dijawab dulu. Yang nomor satu jawabannya yang mana? Oh, ini dimunculkan yang mana ya? Oke, udah dijawab ya, Arik ya. Benar jawaban. Jadi nomor satu jawabannya adalah B. Oke ya B ya, karena di sini syarat seorang perintis itu adalah orang dapat berpikir lateral, memulai bekerja mandiri, bekerja keras. Sedangkan pertanyaannya, jika seorang laki-laki memiliki kekuatan berpikir secara linear, kemudian menggantungkan pekerjaan pada orang lain, pemalas, dan mudah menyerah itu kan semuanya negasi dari yang disebutkan yang di atas ya. Karena syaratnya adalah negasi, maka depannya juga negasi. Berarti seorang laki-laki tersebut bukan seorang perintis. Oke, betul ya. Nomor satu jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor dua. Oke, kayak biasa dibaca dulu dan dicoba. Oh, oke, udah dijawab ya nomor dua. Ada yang jawab E. Jadi yang nomor dua itu soal silogisme ya, Dik ya. Jadi silogisme itu kemarin gimana rumusnya?
Kalau P maka Q, Q maka R, yang sama bisa diapakan, dicoret ya. Berarti jawabannya adalah P maka R. Ya, jadi yang sama itu bisa dicoret. Apabila alat utama bekerja seperti mesin ketik, laptop, kamera, dan mesin cetak dan gawai rusak, karyawan perusahaan tidak dapat melakukan tugasnya. Apabila seorang karyawan tidak dapat melakukan tugasnya, itu kan berarti sama ya. Kalau sama nanti bisa dicoret. Melakukan tugasnya, tidak dapat melakukan tugasnya. Berarti nanti kesimpulannya yang paling atas sama yang paling bawah. Yang paling atas sama yang paling bawah. Apabila alat utama bekerja seperti mesin ketik, laptop, kamera, dan mesin cetak dan gawai rusak, maka perusahaan akan mengalami kerugian baik material dan imaterial. Oke, betul. Dua jawabannya yang E ya. Dua yang E. Oke, lanjut jadi ya. Lanjut nomor 3. Lanjut. Kayak biasa dijawab dulu ya. Jawab dulu terus nanti kemudian dicocokkan. Mas. Oke, belum, Ari? Jawabannya apa? Dek, kamu dek? Oke, jawabannya udah D ya. Jadi kayak tadi ya, silogisme, tapi ini silogisme yang bertingkat atau banyak silogisme. Kalau yang sama tadi dicoret ya. Ini angka BB maka C maka D, D maka E. Yang sama B-nya dicoret, C-nya dicoret, D-nya dicoret. Maka kesimpulannya berarti yang paling atas sama yang paling bawah. Coba dibaca dari nomor 3. Kurikulum yang baik disusun berdasarkan penyesuaian zaman. Kurikulum yang disusun berdasarkan penyesuaian zaman itu kan berarti sama ya. Oke, kurikulum yang disusun berdasarkan penyesuaian zaman mampu mengikuti dinamika masyarakat. Kurikulum yang mampu mengikuti dinamika masyarakat itu kan juga sama ya. Ya juga sama. Dinamika masyarakat ini juga dikorek mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan datang. Berarti nanti kesimpulannya paling atas sama paling bawah. Kurikulum yang baik disusun eh, sehingga bisa mampu mengakomodasi masyarakat yang akan datang. Oke, betul jawabannya yang opsi D. Oke, lanjut yang nomor 4. Kayak biasa dikerjakan dulu. Coba nanti jawab ya dua-duanya. Ini Arik sama siapa? Siapa mas satu nih? Imrona sama tim. Imrota. Ya, Arik sama Imrota dicoba baca dulu. Ini juga sama nomor 4 soal polisilogisme lagi. Oke.
Jadi yang sama nanti bisa dicoret. Oke, belum ada yang jawab. Oke, udah Ari. Menurut Ata, menurut Ata belum ya. Oke, nggak apa-apa, udah jawab. Nomor 4 ini juga termasuk soal polisilogisme ya. Polisilogisme lagi, penggunaan tegangan listrik yang melebihi tegangan standar lampu mampu membuat nyala lampu lebih terang dari nyala normal. Lampu yang menyala terang melebihi nyala normalnya itu kan sama ya. Oke, nyala lampu lebih terang dari nyala normalnya ini juga sama, jadi harus dicoret. Akan membuat lampu menjadi panas saat dinyalakan karena adanya perubahan energi besar. Lampu yang panas saat dinyalakan ini kan juga sama ya. Lampu yang panas saat dinyalakan ini juga sama, mengakibatkan komponen rangkaian listrik dalam lampu menjadi aus. Keausan komponen rangkaian listrik itu kan juga sama. Komponen rangkaian listrik dalam lampu menjadi aus, sama keausan komponen rangkaian listrik kan sama. Membuat lampu mati saat digunakan karena rusak. Oleh sebab itu, bla bla bla. Yang ditanya kesimpulan yang pasti benar ya. Jadi yang paling atas sama yang paling bawah. Penggunaan tegangan listrik yang melebihi tegangan standar lampu membuat lampu menjadi mati saat digunakan karena rusak. Oke, betul. Jawabannya Arik yang jawabannya opsi E ya. Oke, lanjut. Lanjut yuk. Sekarang ke nomor 5. Kayak biasa ya, bisa dulu terus kemudian dijawab. Kalau silogisme sama polisilogisme berarti jawabnya pakai rumus. Imrota juga ikutan jawab ya, Dik ya. Oke, udah dijawab. Oke, Arik lagi yang jawab. Jawabannya dia coba. Ini sama sih sama ya. Ini soal silogisme. Keterbatasan kulit sapi muda sebagai bahan baku dalam pembuatan sarung tangan bisbol menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi. Tingginya biaya produksi itu kan sama ya. Tingginya biaya produksi sama menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi itu kan sama, maka ya harus dicoret. Ini menyebabkan harga sarung tangan bisbol menjadi tinggi. Berarti kan intinya jawabannya apa? Keterbatasan kulit sapi muda sebagai bahan baku pembuatan sarung tangan bisbol menyebabkan harga sarung tangan bisbol menjadi tinggi. Cuman kalau kamu lihat bawahnya, Dik ya, meskipun olahraga bisbol disukai masyarakat, biaya untuk bermain bisbol tidak bisa diturunkan. Ini kan tidak bisa diturunkan karena harga jual sarung bisbol yang tinggi. Juga sama nih, harga sarung tangan bisbol menjadi tinggi sama harga jual sarung tangan bisbol tuh tinggi. Berarti harusnya jawabannya apa? Keterbatasan kulit sapi muda sebagai bahan baku dalam pembuatan sarung tangan bisbol menyebabkan olahraga bisbol eh, harganya tidak bisa diturunkan atau menyebabkan olahraga bisbol harganya itu mahal. Cuman kan kalau opsi itu kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti premisnya nggak sampai ketiga. Berarti premisnya hanya sampai kedua.
berarti ininya nggak dipakai. Jadi kalau jawab tuh nanti berarti yang fleksibel ya. Jadi kalau ada sampai bawah tuh berarti keterbatasan kulit sapi muda menyebabkan harga untuk bermain bisbol menjadi mahal, itu benar. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti kamu bisa pilih yang sampai premis kedua. Berarti yang P maka Kiki maka R jadinya P maka R ya. Jadinya P maka R doang. Berhentinya sampai P maka R. Jadi sampai kedua premis. Berarti intinya apa? Keterbatasan kulit sapi muda sebagai bahan baku dalam pembuatan sarung tangan bisbol menyebabkan harga sarung tangan bisbol menjadi tinggi ya. Tadi kan ini kan jadinya nggak ada ya. Oke, yang dihapus cuman biaya produksi menjadi tinggi. Maka benar jawabannya berarti yang D. Ya tadi ya, keterbatasan kulit sapi muda sebagai bahan baku dalam pembuatan sarung tangan bisbol menyebabkan harga sarung tangan bisbol menjadi tinggi gitu ya. Karena tidak ada yang sampai bawah. Jadi pakainya sampai dua premis saja gitu loh. Oke, lanjut ya, lanjut ke nomor 6. Tapi kalau misalnya nanti ada opsi yang tadi, yang sampai bawah, keterbatasan kulit sapi muda membuat harga bermain bisbol menjadi lebih tinggi, nah itu boleh yang itu ya. Cuman karena nggak ada, berarti pakai yang dua premis. Oke, 5 tetap yang D. Oke, lanjut yuk, nomor 6. Ya, dicoba dulu. Imrota juga nyoba ya, Imrota. Oke, udah ada yang jawab. Oke, Arik lagi. Arik. Kurangnya cairan dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit. Upaya untuk mencegah kekurangan cairan dalam tubuh atau dehidrasi dilakukan dengan mengonsumsi air putih serta sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti bayam, selada, semangka, dan jeruk. Resiko sembelit akan berkurang jika dehidrasi dapat dicegah. Resiko sembelit berkurang jika dehidrasi dapat dicegah. Tadi mencegah dehidrasi dengan cara apa? Dengan cara mengonsumsi air putih serta sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak air ya. Oke, coba kita yang lihat ke pertanyaan berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan berikut yang pasti benar ya. Jadi kalau misalnya yang pasti benar, kesimpulan benar, pasti benar, terus kemudian yang mungkin benar, atau yang benar itu intinya tidak boleh ada kata-kata mutlak ya, Dik ya. Tidak boleh, tidak boleh ada kata kata-kata mutlak. Kata-kata mutlak. Kata-kata mutlak itu contohnya apa? Contohnya itu kayak hanya, pasti, selalu, terus satu-satunya, satu-satunya itu ya nggak boleh. Ya itu nggak boleh ada kata-kata mutlak karena yang ditanya yang benar. Entah itu pasti benar, mungkin benar atau benar itu tidak boleh ada kata-kata mutlak. Coba yang A, gangguan pencernaan seperti sembelit akan berkurang
jika mengonsumsi air putih serta sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti bayam bla bla bla. Ini benar ya. Jadi kan memang di sini resiko sembelit berkurang ya. Ini kata-katanya resiko sembelit itu berkurang. Resiko sembelit berkurang ketika dehidrasi dapat dicegah. Lah tadi dehidrasi dicegahnya dengan cara apa? Mengonsumsi air putih serta sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak air. Maka ini benar jawabannya yang A. Tidak jawab yang B, kenapa? Karena di sini ada kata-kata hanya. Hanya itu adalah kata-kata apa? Mutlak. Jadi nggak bisa ya kalau pakai kata-kata mutlak, karena ini yang ditanya yang benar. Coba yang C. Orang yang mengalami gangguan seperti sembelit karena tidak mengonsumsi air putih. Padahal di sini konsumsi air putih itu hanya mengurangi resiko ya. Oke, bukan hanya mengurangi resiko. Jadi bukan berarti kalau misalnya tidak mengonsumsi air pasti sembelit. Ya tidak tahu ya. Karena di sini hanya mengurangi risiko. Jadi konsumsi air, terus sayuran dan buah-buahan itu mengurangi risiko sembelit. Jadi ini nggak bisa juga kalau yang C. Yang D, orang yang mengonsumsi air putih serta sayuran dan buah-buahan membuat seorang tidak terkena sembelit. Nah ini juga salah ya. Karena di sini adalah kata-kata mutlak juga. Karena di sini risikonya itu berkurang, bukan tidak menjadi sembelit sama sekali. Jadi nggak bisa. Terus yang E, orang yang mengonsumsi air putih serta sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak air membuat resiko sembelit akan bertambah. Ini jelas salah. Ya, betul yang jawabannya A ya. Jadi ini karena kata-katanya resiko sembelit akan berkurang jika dehidrasi dapat dicegah. Jadi opsi A ya. Oke, karena resiko sembelit juga berkurang. Jadi sama. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 7. Yo, 7 yo. Belum dijawab. Oke, udah ada. Oke, Ardelia udah jawab jawabannya C. Oke, pintar. Tuh, jawabannya C. Ki. Coba kita bahas ya. Menurut pakar kesehatan, tidur telentang dianggap posisi tidur yang paling baik karena dapat menjaga tubuh sejajar dengan tulang belakang. Selain itu, tidur terlentang dapat mencegah kerutan wajah karena terhindar kontak langsung dengan bantal yang dapat menjadi sarang kuman dan bakteri. Meskipun demikian, tidur terlentang dapat membuat seseorang mendengkur, bahkan mengalami henti napas atau sleep apnea. Jadi di sini nomor 7 itu kan ada dua dampak ya. Jadi tidur terlentang itu punya dampak positif sama dampak yang negatif. Di situ dampak positifnya apa? Ya, ini ya dapat menjaga tubuh sejajar dengan tulang belakang, sejajar dengan tulang belakang, terus apalagi di situ sejajar dengan tulang belakang, terus kemudian mencegah kerutan, ya, mencegah kerutan, mencegah kerutan, terus di situ ada apa lagi? Terhindar kontak langsung dengan bantal yang dapat menjadi sarang kuman dan bakteri. Tapi dampak negatifnya ada ya. Meskipun demikian, tidur telentang dapat membuat seorang mendengkur. Selain mendengkur, di situ apa? Selain mendengkur, bahkan mengalami henti napas atau sleep apnea. Jadi ada dua dampak ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Ketika ada dua dampak positif dan negatif, pasti jawabannya nanti adalah sebagian atau beberapa. Jadi ketika ada dua dampak,
Biasanya ya, biasanya jawabannya beberapa atau sebagian. Karena sebagian ada yang mengalami dampak positif ya, sebagian positif, sebagian negatif. Sebagian ada yang mengalami dampak positif, sebagian ada yang negatif. Karena tidak semua positif, tidak semua negatif. Jadi benar jawaban yang C ya. Beberapa masalah kesehatan timbul karena tidur dalam posisi terentang. Beberapa ya. Jadi, tapi nanti tetap dibaca dulu ya, dibaca teksnya ya. Dan dibaca benar nggak beberapa itu, beberapanya benar atau salah. Ya, jadi tapi biasanya kalau soal seperti ini kata kuncinya beberapa karena ada beberapa yang positif sama beberapa yang negatif ya. Jadi jawabannya yang C. Beberapa masalah kesehatan timbul karena tidur dalam posisi terlentang yaitu apa? Contohnya mendengkur dan sleep apnea. Jadi nggak semuanya positif dan nggak semuanya negatif. Oke. Tuh, ayo kita lanjut ke nomor 8. Kayak biasa dicoba dulu. 8. Ya udah ada yang jawab ya. Belum. Oke, ya udah ada yang jawab ya. 8C. Jadi keberhasilan usaha kedai teh dipengaruhi oleh kualitas produk teh dan kenyamanan ruangan kedai. Jadi keberhasilan usaha kedai teh itu ada dua ya. Apa aja itu, Dek? Kualitas, kualitas produk dan tadi apa? Kenyamanan ya. Kualitas produk dan kenyamanan ruang kedai ya, kenyamanan ruang kedai. Terus kemudian kualitas produk teh dilihat dari rasa seduhan ya, seduhan rasa seduhan dan apa variasi menu variasi menu kenyamanan kedai teh juga berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan ya, kenyamanan kedai berkontribusi terhadap kepuasan kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan yang tercermin dalam frekuensi kunjungan ya, tercermin dalam frekuensi kunjungan. Yang ditanya apa? Yang ditanya jika frekuensi kunjungan pelanggan tinggi, berarti yang paling mungkin benar adalah yang mana ya? Frekuensi kunjungan tinggi ya berarti otomatis yang kedai tehnya adalah nyaman ya, ruang kedai tehnya nyaman. Karena kalau kamu jawab yang keberhasilan usaha kedai, harusnya dua ya, kualitas dan kenyamanan ruang kedai. Jadi kalau ini ya, berarti yang di sampingnya langsung ya, frekuensi kunjungan berarti berkontribusi terhadap kenyamanan kedai. Betul, 8 berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Oke, banyak yang betul. Sekarang ke nomor 9. Biasa ya, dicoba dulu. Oke, udah ada yang jawab. Nomor 9 ya. Nomor 9 udah ada yang jawab. Negara X adalah negara yang paling baik pertumbuhan ekonominya. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, makin tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berarti yang paling mungkin benar betul yang B ya. Jadi semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, makin tinggi tingkat kesejahteraan. Sesuai ya sama B, tingginya pertumbuhan ekonomi di negara X berkontribusi pada tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Yang A jelas salah ya, fasilitas sosial karena tidak dibahas. Terus yang C, tingkat kesejahteraan masyarakat di negara lain lebih rendah. Ya, kita nggak ngerti ya negara lain ya, karena nggak membahas negara lain. Terus kemudian negara selain X ya, nggak tahu ya, negara selain X nggak ngerti karena yang dibahas adalah negara X. Terus kemudian yang E, ketidaksejahteraan suatu masyarakat merupakan tanda buruknya kondisi perekonomian. Kalau ada yang sama-sama teks, menyesuaikan sama yang teks ya. Yang E itu kan terbalik ya. Kalau yang itu terbalik. Jadi ya kalau ada yang sesuai sama teks ikut yang di teks. Lanjut ya. Nomor 10. Oke, nomor 10 yuk. Oke, banyak yang betul. Nomor 9. Oke, 9. Ke 10 ya. Oke, udah ada yang jawab ya. Oke, 10 udah ada yang jawab. Arik jawabannya B. Coba berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi simpulan yang mendasari argumen di atas? 10. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kenari, almond, dan pistachio mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan fitonutrien yang bersifat antioksidan. Orang-orang yang alergi terhadap protein dalam kacang-kacangan tidak dapat mengonsumsi kacang tersebut meskipun mereka memerlukan lemak, vitamin, mineral, dan fitonutrien. Untungnya ada beberapa kacang seperti kacang polong atau kacang kedelai yang mengandung protein yang lebih aman karena tubuh tidak menganggapnya sebagai benda asing. Yang paling mungkin menjadi simpulan. Coba yang A, orang yang alergi terhadap protein pada kacang-kacangan tidak dapat mengonsumsi semua. Ini kan sudah salah ya. Nah, di situ bisa dikonsumsi adalah kacang polong, kacang kedelai ya. Jadi masih bisa mengonsumsi tapi tidak semua. Kalau yang B, orang yang alergi terhadap protein lebih aman mengkonsumsi kacang polong atau kacang kedelai. Ini benar ya. Jadi alergi terhadap protein, jadi lebih aman ya. Sesuai sama teks lebih aman mengkonsumsi kacang polong atau kacang kedelai. Ini B, B masih paling mungkin benar. Coba yang C, kacang tanah dan kenari memiliki protein yang tinggi di sini sehingga tidak semua orang bisa mengkonsumsinya. Di sini bukan masalah tinggi atau tidak tinggi ya, tapi di sini ada yang aman sama nggak aman deh ya. Jadi bukan berarti kalau kacang polong sama kacang kedelai proteinnya rendah, bukan ya. Tapi ada yang aman sama tidak aman, bukan protein yang tinggi sama tidak tinggi. Jadi C ini juga salah. Kalau D, selain pada kacang-kacangan seperti kacang polong dan kedelai, protein yang aman. Di sini nggak disebutin selain pada kacang polong dan kacang kedelai. Makanya ini juga salah. Yang E, semua kacang-kacangan memiliki kandungan protein yang tidak aman ini juga salah ya. Ini kata-kata mutlak juga. Maka betul jawabannya yang B. 10 benar opsi yang B ya. Jawabannya yang betul nomor 10. Oke, kita coba lanjut ke nomor 11. Ya, 10 B. Ya, 11. Yuk.
Oke, udah ada yang jawab ya. Ini kayaknya udah ada yang jawab nomor 11. Oke. Coba yang nomor 11 yang udah jawab Ardilia. Ntar kita lihat bener apa enggak. 11 taman di kota Anima banyak dikunjungi warga karena terdapat banyak pohon rindang dan bunga berwarna-warni. Berarti syaratnya taman di kota Anima itu kan dua ya, pohonnya rindang sama bunganya warna-warni. Terus kemudian salah satu salah satu taman di kota Anima yang banyak dikunjungi adalah Taman Konoha. Jadi contohnya Taman Kota Anima itu kan Taman Konoha yang memiliki fasilitas bermain dan kolam ikan. Ya, jadi Konoha itu masuk Taman Anima yang punya fasilitas bermain dan kolam ikan. Coba yang A, taman di kota Anima selain Taman Konoha memiliki bunga berwarna-warni. Berarti kan salah ya, karena selain Konoha. Padahal Taman Konoha itu kan masuk Taman Kota Anima. Kalau masuk Taman Kota Anima, ya otomatis punya pohon rindang dan bunga yang warna-warni. Nih kok di A bilangnya Taman di Kota Anima selain Taman Konoha memiliki bunga berwarna-warni. Ya salah, karena Taman Konoha termasuk Taman Anima, maka dia juga punya pohon rindang dan bunga warna-warni. Maka A salah. Coba yang B, hanya taman di kota anime yang memiliki kolam ikan. Ya kita tidak tahu ya, karena emang di sini yang di soal disebutkan taman anime, contohnya taman Konoha yang punya fasilitas bermain sama kolam ikan. Tapi kan kita tidak tahu apakah hanya taman di kota anime yang memiliki kolam ikan. Jadi yang B juga salah. Coba yang C, warga mengunjungi taman Konoha karena terdapat pohon rindang. Kalau mengunjungi Taman Konoha, ya harusnya punya fasilitas bermain sama kolam ikan. Kalau misalnya pohon rindang tidak harus Konoha ya, karena di taman di kota Anima itu pasti ada pohon rindang sama bunga warna-warni. Tapi kenapa ke Konoha ya? Karena kemungkinan besar ada fasilitas bermain dan kolam ikan. Jadi kalau C salah ya, jadi bukan karena pohon rindangnya, tapi karena fasilitas bermain dan kolam ikan. Coba yang D, semua taman di kota anime punya fasilitas bermain ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, semua taman di kota anime punya pohon rindang dan bunga warna-warni. Maka dia juga salah, karena semuanya di kota anime memiliki fasilitas bermain. Padahal kalau dari soal, yang punya fasilitas bermain yang disebutkan adalah Taman Konoha. Coba yang E. Taman di kota anime yang memiliki banyak pohon rindang belum tentu memiliki kolam ikan. Karena yang jelas memiliki kolam ikan adalah Taman Konoha. Maka betul jawaban yang E ya. Taman di kota Anima punya banyak pohon rindang. Tepat ya, punya banyak pohon rindang. Tapi belum tentu punya kolam dan belum tentu punya kolam ikan. Karena yang punya kolam ikan disebutkan adalah Taman Konoha. Oke, berarti 11 yang E ya, 11 E. 11 E ya, 11 E ya. Lanjut ya. Oke, nomor 12. Yo, 12. Ini juga silogisme. Belum ada yang jawab. Oke, 12 ada yang jawab ya. Ada yang jawab A sama ada yang jawab D. Coba. Ada yang A sama D. Semua ibu rumah tangga di kota Z memiliki pendidikan setidaknya mengenyam bangku perkuliahan. Beberapa ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan setidaknya mengenyam bangku perkuliahan itu kan sama ya. Ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan setidaknya mengenyam bangku perkuliahan sama tadi setidaknya mengenyam bangku perkuliahan kan sama, jadi tidak akan keluar jawaban. Memiliki kemampuan mendidik anak yang lebih baik daripada ibu rumah tangga lain yang tidak mengenyam bangku perkuliahan.
Oke, berarti yang mana? Di situ kan ada kata-kata semua sama beberapa atau sebagian jadi ya. Kalau di silogisme, kalau ada semua sama sebagian atau beberapa, nanti kesimpulannya tetap sebagian. Atau misalnya nanti yang pertama sebagian, yang kedua semua. Ya, kesimpulannya juga sama ya, sebagian, sebagian atau beberapa. Sebagian sama beberapa itu sama ya. Atau misalnya lagi kalau semua baru kalau semua sama semua, nanti kesimpulannya baru semua. Tapi kalau nanti sebagian dengan sebagian, ini tidak bisa disimpulkan ya. Ini tidak bisa disim disimpulkan ya. Kalau sebagian sama sebagian nggak boleh ya, Dik ya. Jadi kalau ada kata-kata sebagian pasti sebagian, baru kalau keduanya semua sama semua jadinya semua. Di sini ada semua sama beberapa atau sebagian. Pasti kesimpulannya kalau nggak sebagian ya beberapa. Kebetulan semuanya berarti sebagian beberapa. Udah kata pertamanya udah betul. Cuman apa berarti ini jawabannya yang betul? Berarti sebagian ibu rumah tangga di kota Z memiliki kemampuan mendidik anak yang lebih baik ya daripada ibu rumah tangga yang lain. Berarti yang itu yang mana? Oke, berarti yang A ya. Kalau yang D salah A. Salah ya D ya. Kalau yang D ada yang jawab D tadi ya. Ada yang jawab D. Oh enggak. Jawabnya A semua ternyata. Oke, jawabnya A semua ya. Jadi sebagian ibu rumah tangga di kota Z memiliki kemampuan mendidik anak yang lebih baik. Kalau yang D jelas salah ya. Beberapa ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan mendidik anak yang lebih baik berada di kota Z. Ya belum tentu ya. Maksudnya kan bisa jadi kota yang lain juga punya ibu rumah tangga yang punya kemampuan mendidik anak yang lebih bagus ya. Oke, jadi jawabannya tetap yang A. Oke, 12A, lanjut nomor 13. Kamu nanti jawabnya MT gitu-gitu atau TM gitu deh. Coba deh. MT atau TM gitu. MMTTM gitu misalnya. Atau TTMM, M gitu. M-nya memperkuat, T-nya tidak memperkuat. Jadi kalau memperkuat itu sesuai dengan teks, tapi sifatnya pro ya. Jadi sesuai sesuai sama teks, sesuai sama yang dibahas, dan sifatnya setuju. Sesuai dengan teks, sifatnya setuju. Tapi kalau tidak memperkuat, berarti sesuai dengan teks, tapi sifatnya yang kontra atau yang tidak dibahas di teks. Jadi yang tidak dibahas di teks itu juga termasuk yang tidak memperkuat. Kita coba langsung dibahas saja ya. Jadi media sosial memiliki peran sentral dalam aktivitas digital masyarakat, khususnya Gen Z. Pakar digital menyebutkan bahwa Gen Z menggunakan medsos untuk berkomunikasi dengan jaringan sosial mereka. Yang ditanya soal, manakah pernyataan berikut yang memperkuat dan tidak memperkuat pendapat pakar ya? Jadi yang ditanya memperkuat dan tidak memperkuat pendapat pakar. Di situ kan pakar itu bilangnya apa? Pakar digital bilang, menyebutkan bahwa Gen Z menggunakan medsos, pakai medsos untuk berkomunikasi dengan jaringan sosial mereka.
Kalau jaringan sosial mereka kan berarti mereka itu kenal ya. Ya, berarti kan mereka itu kenal. Nah, temennya berarti intinya kan temennya, kelompoknya lah, kelompoknya ya. Yang kenal atau ya teman ya, teman atau ya kelompoknya ya, kelompoknya. Karena sudah ada batasan. Di situ kalau misalnya Gen Z itu pakai medsos buat berkomunikasi dengan jaringan sosial mereka. Berarti yang mereka kenal atau teman-temannya mereka sendiri. Tadi ulangi, kalau memperkuat itu sesuai teks, tapi sifatnya setuju ya. Kalau tidak memperkuat berarti sesuai tapi sifatnya kontra atau yang tidak dibahas di teks itu juga termasuk tidak memperkuat. Coba yang pertama. Para pemuda menggunakan medsos untuk membagikan kebahagiaan yang dimilikinya. Ini memperkuat apa? Tidak, Dek. Ini memperkuat, Dek. Kan ini maksudnya membagikan kebahagiaan yang dimilikinya. Misalnya kamu bikin story WA ya. Ya, ketika kamu bikin story WA itu kan kamu membagikan ke temanmu sendiri, ke kenalanmu. Nah, ketika kamu membagikan ke kenalanmu kan itu sama aja kamu komunikasi sama mereka. Ditambah mungkin mereka nanti bakal komentar, bakal komen dari status WA-nya kamu. Maka kan berarti sesuai memperkuat pendapat pakar digital. Kan bilangnya Gen Z pakai medsos buat berkomunikasi dengan temannya. Berarti kan nyambung ya. Yang A ini memperkuat. Karena ketika kamu udah upload video misalnya pakai story WA atau story IG, kamu kan ngasih tahu kalau kamu lagi seneng atau lagi nggak seneng kan kamu kasih tahu. Jadi kan kamu komunikasi sama temanmu. Coba yang kedua, penyedia platform media sosial menambahkan fitur jual beli. Jual beli untuk penggunanya. Nah, ini kan sifatnya umum ya. Padahal yang diminta itu adalah pakar tadi bilangnya berkomunikasi dengan jaringan sosial mereka. Jadi yang terkenal di sini kan sifatnya umum. Kalau yang kedua kan sifatnya umum. Maka ini lebih ke tidak memperkuat. Tidak memperkuat ya, karena di sini sifatnya umum, bukan jaringan sosial mereka. Terus yang ketiga, mahasiswa menanyakan tugas kuliah kepada teman medsos ini jelas ya kan berkomunikasi ya pakai medsos ya berarti ini jelas memperkuat. Nah, apalagi ini kan berarti WA ya WA kan mungkin ke temannya sendiri buat nanyain tugas berarti jelas memperkuat. Terus yang keempat, banyak aktivitas lingkungan yang menggunakan medsos sebagai media kampanye lingkungan hidup. Nih, ini kan jadinya kan umum ya. Ini jadinya umum. Aktivitas lingkungan hidup kan umum ya, aktivis lingkungan hidup kan berarti sifatnya umum, bukan ke jejaring sosial mereka. Berarti ini sifatnya tidak memperkuat, karena yang diminta berkomunikasi dengan jaringan sosial mereka ya. Jadi yang tadi batasannya jaringan sosial mereka doang. Terus yang kelima, banyak remaja memiliki komunitas dari media sosial ya. Ini jelas memperkuat ya, karena kan komunitasnya sendiri ya, berarti orang kenalannya sendiri. Jadi ini juga memperkuat. Berarti tadi memperkuat, tidak memperkuat, memperkuat, tidak sama yang kelimanya memperkuat. Yang tidak memperkuat karena tadi sifatnya lebih ke umum ya. Yang ditanya padahal jaringan sosial mereka sendiri. Jadi jawabannya itu tadi ya. Oke, lanjut ke nomor 14. Ini 14. Yang 14 kayaknya bisa semua. Yang ditanya tapi pasti salah ya, bukan pasti benar. Ya, udah ada yang jawab. Siapa? Adelia. Oke. Udah ada yang jawab. 14. Orang yang memiliki banyak aktivitas dapat terhindar dari tindakan mengurusi urusan orang lain. Namun, terlalu banyak kesibukan yang dimiliki seseorang juga dapat berdampak negatif bagi kualitas hidup seperti stres dan sulit tidur. Yang ditanyakan pasti salah ya. Coba yang A, orang yang memiliki waktu tidur sedikit adalah orang yang sangat sibuk. Sesuai ya, ini jadinya malah pasti benar, bukan pasti salah. Karena kalau misalnya tadi sibuk, jadinya sulit tidur. Makanya kalau waktu tidurnya sedikit, berarti dia adalah orang yang sibuk. Kalau yang B,
tingginya kesibukan seseorang tidak pernah mengalami gangguan saat tidur. Ya, ini jelas salah ya, yang pasti salah berarti yang B. Karena tadi semakin sibuk, semakin susah tidur. Ini kok B bilangnya tingginya kesibukan seseorang tidak pernah mengalami gangguan saat tidur. Padahal kalau semakin sibuk ya semakin sulit tidurnya. Kalau yang C, orang yang terlalu sibuk memiliki risiko ketidakseimbangan dalam aspek-aspek kehidupannya. Ya betul ya, karena tadi contohnya apa? Tidak seimbang dalam aspek kehidupannya tadi seperti stres ataupun sulit tidur. Ini C juga betul. Orang yang sibuk cenderung membutuhkan bantuan kesehatan kesehatan mental untuk mengatasi stres. Ya benar ya, karena tadi kalau sibuk itu bisa berdampak terhadap kualitas hidup seperti stres. Makanya dia cenderung membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Terus kemudian kalau kesibukan dalam pekerjaan menyebabkan kualitas tidur menurun. Ini jadinya pasti benar. Yang pasti salah jawaban yang B. Ya, 14 sudah benar. Ya, yang benar ini jawabannya sudah B. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 15. 15 ini kalau anak neutron jawabannya macam-macam nih. Kalau kalian yang mana? Belum ada yang jawab. Oke, udah ada yang jawab ya. Oke, udah ada yang jawab C. Yang lainnya C juga sepakat atau enggak? Ya udah dibahas aja ya. Jadi kalau di neutron yang apa yang berangkat ini jawabannya macam-macam nomor 15. Ketika memulai karirnya sebagai artis di negara A, F bekerja secara mandiri tanpa seorang manajer. Kemudian 5 tahun kemudian F memiliki tim dan manajer artis profesional. Jadi waktu pertama dia nggak punya manajer ya, tapi kemudian 5 tahun kemudian dia punya tim dan manajer artis profesional. Yang pasti salah ini yang B, D. F memiliki banyak pekerjaan sampingan, nggak tahu dari mana punya banyak pekerjaan sampingan dan bisnis kuliah. Ini nggak tahu ya ini ya, jadi nggak bisa dikatakan paling mungkin ya karena soal juga nggak dijelaskan. Oke, jadi yang nggak paling mungkin juga kalau B itu jelas salah. Terus kemudian yang E ini juga salah. Selama 5 tahun, F belum menemukan rekan yang sesuai dengan visinya. Padahal kan di sini bilangnya tahun pertama nggak punya tim dan manajer, tapi setelah 5 tahun kan dia punya. Ini kok bilangnya selama 5 tahun F belum menemukan rekan, padahal dia sudah menemukan ya setelah 5 tahun kan sudah menemukan. Makanya E juga salah. Berarti antara A, E sama D. Yang paling bagus yang mana? Kalau yang A, pada tahun kelima berkarir, F menghasilkan banyak penghargaan bergengsi. Jadi banyak penghargaan bergengsi ya, berarti dia adalah artis yang terkenal. Terus kemudian ini kan artis terkenal ya, karena dia dapat banyak penghargaan ya. Nah, kalau banyak penghargaan ya otomatis disukai orang, berarti dia jadi orang yang terkenal. Terus kemudian kalau C, selama 5 tahun F mengumpulkan penghasilannya untuk gaji dan tim manager. Jadi ini berarti dia punya banyak uang ya, banyak uang. Terus kemudian kalau yang D, pada tahun kelima berkarir, F menjadi artis terkenal dengan bayaran yang fantastis. Jadi kalau kamu jawab yang D, itu sudah sekaligus menjawab opsi A dan C. Maka bagus yang D ya. Jadi kalau D itu kan sudah mencakup A sama C. Jadi kalau tadi tahun pertama kan tadi dia tidak punya manajer ya, karena kan baru merintis. Kalau baru merintis kan berarti belum terkenal, jadi belum banyak job. Makanya juga belum punya banyak uang. Tapi setelah 5 tahun dia jadi artis terkenal. Karena dia jadi artis terkenal, maka dia punya banyak job dan dia juga punya banyak uang sehingga bisa
punya tim dan manajer artis profesional. Lagian kalau misalnya terkenal kan jobnya banyak ya. Kalau jobnya banyak maka butuh orang buat ngebantu. Jadi ini paling bagus yang D, karena D itu sudah mencakup keduanya ya. Jadi sudah terkenal berarti banyak job, terus bayarannya juga udah fantastis, jadi bisa gaji orang. Oke, jawabannya berarti yang D ya. Sudah masuk ke opsi A dan C. Lanjut ke nomor 16. Oke, 16 ya. 16. 16 itu juga udah ada kata kuncinya 16. Tapi banyak yang salah juga kemarin. Oke, jadi yang jawab 16C. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, dibahas saja wes 16. Salah satu komitmen suatu perusahaan adalah memberikan perlindungan terhadap karyawan, seperti halnya payung yang dapat memberikan perlindungan bagi manusia dari ancaman terhadap fisik. Jadi payung itu memberikan pelindungan fisik ya, yaitu apa? Pelindungan terhadap derasnya hujan atau panasnya matahari. Jika perusahaan memberikan upaya jaminan asuransi kesehatan atau kecelakaan, artinya perusahaan memperhatikan keselamatan karyawan. Yang ditanya, berdasarkan paragraf tersebut, jika perusahaan itu disamakan dengan payung, ya, jadi udah ada kata kuncinya ya, perusahaan disamakan dengan payung. Manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Ya betul, Adik jawabannya yang C ya. Jadi perusahaan seperti payung yang melindungi karyawan terhadap ancaman fisik. Kalau payung kan melindungi dari derasnya hujan atau panasnya matahari. Tapi perusahaan itu seperti payung yang melindungi terhadap ancaman fisik dengan memberikan jaminan asuransi kesehatan atau kecelakaan. Jadi sama-sama ini ya, jadi melindungi dari ancaman fisik ya, Dek ya. Cuman yang satu ancaman fisiknya berarti derasnya hujan, yang satu ancaman fisiknya memberikan jaminan asuransi. Ya, betul yang C ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut nomor 17. Oke, 17. Ya, 17 saya bisa semua nah ini 17. Oke, dokter Gia menyatakan bahwa gigi rusak karena kebiasaan sering makan makanan yang manis. Kalau B bilangnya menggosok gigi membuat seorang terhindar dari kerusakan gigi. Oke, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan manis akan menyebabkan gigi mudah terkikis. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang ngomongin makanan manis dan bikin gigi rusak atau tidak rusak itu tadi dokter gigi A ya. Dan sifatnya berarti apa? Sepakat ya, sepakat sama dokter gigi A. Karena tadi dokter gigi A bilangnya gigi rusak karena kebiasaan seorang sering makan makanan yang manis. Oke, berarti ini memperkuat dokter gigi A ya. Kebiasaan mengonsumsi makanan manis akan menyebabkan gigi mudah terkikis. Lanjut nomor 18. Yuk 18 yuk.
Makanya yang betul. 18 biasanya bingung. Oke, jadi yang jawab. Jadi yang jawab ya, Ardelia, Nabila. Coba pakar X bilangnya tingkat keberhasilan transformasi digital di negara A tinggi karena aparatur negara menerapkannya. Berarti kalau X itu kan bilangnya tingkat keberhasilan. Berarti transformasi digitalnya sudah dilakukan ya. Digitalnya kan berarti sudah dilakukan. Karena dia bilangnya tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan itu kan berarti nanti ada yang tinggi sama rendah. Tapi yang jelas transformasinya sudah diberlakukan. Kalau yang Y bilangnya penerapan transformasi digital akan mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur negara. Penerapan transformasi. Berarti nanti yang dibahas di sini adalah diterapkan atau sudah diterapkan atau yang belum diterapkan. Atau yang belum diterapkan. Diterapkan. Terus kemudian di soal bilangnya apa? Data menyebutkan bahwa banyak aparatur negara yang khawatir kehilangan pekerjaan setelah transformasi digital dilaksanakan. Berarti kan kalau dari data ini kan belum dilaksanakan, belum terlaksana. Kalau belum dilaksanakan berarti ngomongin yang pakar X apa ngomongin pakar Y? Ngomongin pakar Y ya, karena ngomongin Y itu kan bilangnya sudah diterapkan ataupun belum diterapkan. Kalau yang X kan jelas sudah diterapkan ya, tinggal berhasil atau tidak berhasil. Jadi ini ngomongin yang Y. Kalau Y bilangnya setelah diterapkan mempermudah pekerjaan. Tapi kalau data bilangnya aparatur negara itu khawatir kehilangan pekerjaan setelah transformasinya dilaksanakan atau diterapkan. Berarti ini jadinya apa? Memperlemah, betul ya, memperlemah pernyataan pakar teknologi yang Y. Karena ngomongin diterapkan, akan diterapkan ataupun belum diterapkan, dan dia takut ketika diterapkan dia akan kehilangan pekerjaan. Padahal kalau Y bilangnya setelah diterapkan akan mempermudah pekerjaan. Jadi jawabannya yang D ya, betul ya, ini D. Tuh, lanjut yuk. Lanjut, nomor 19. Nah, ini kayak yang tadi ya, 19. Cuma ini bedanya memperlemah dan tidak memperlemah. Nanti kamu jawabnya MT, MT gitu ya. Memperlemah M, tidak memperlemah berarti T. Belum ada yang jawab? Oh, coba. Ya, Arik, coba udah jawab. Coba nih tadi kan memperkuat tidak memperkuat. Kalau sekarang memperlemah tidak memperlemah. Kalau memperlemah, berarti sesuai teks ya, tapi sifatnya kontra atau berlainan. Kalau tidak memperlemah, berarti sesuai teks, sifatnya setuju. Atau yang tidak dibahas di teks. Jadi nggak dibahas di teks juga termasuk tidak memperlemah. Kita lihat teksnya ya. Kita lihat teksnya. Penipuan di dunia maya dengan teknologi AI makin marak terjadi. Jadi penipuan di dunia maya tuh makin marak.
Ahli teknologi menyebutkan bahwa hal ini disebabkan longgarnya kebijakan penerapan kecerdasan buatan. Jadi kebijakannya itu longgar ya. Berarti kita bisa bilang kalau ya tidak ada kebijakan di sini ya, karena kebijakannya longgar. Karena kebijakannya longgar, makanya kan penipuan di dunia maya makin marak terjadi. Coba ke soal ya, memperlemah dan tidak memperlemah. Yang pertama, masyarakat tidak menemukan aturan. Benar ya? Tidak memperlemah, kenapa? Ya karena tadi tidak ada kebijakan atau kebijakannya itu kan longgar ya. Jadi masyarakat tidak menemukan aturan. Oke ya, tidak memperlemah. Yes. Betul? Oke, banyak yang betul. Terus yang kedua, AI dapat mengcloning suara yang sangat mirip dengan suara asli. Ini juga tidak memperlemah ya, sepakat ya. Karena tadi penipuan di dunia maya dengan teknologi AI makin marak. Oke, contohnya apa ya? AI-nya bisa mengcloning suara yang sangat mirip dengan suara asli. Jadi tidak memperlemah, sepakat sama teks. Terus yang ketiga, undang-undang. Nah, undang-undang AI telah disahkan. Ini jelas memperlemah. Kenapa memperlemah? Ya, karena tadi apa tadi menyebutkan longgarnya kebijakan. Kalau longgarnya kebijakan kan berarti tidak ada undang-undang ya, tidak ada kebijakan, tidak ada aturan. Makanya di sini jadinya kontrak memperlemah. Terus yang keempat, banyak masyarakat yang tertipu dengan berbagai modus penipuan ya, betul ya. Karena tadi memang dari awal penipuan di dunia maya makin marak terjadi dengan teknologi AI. Terus yang kelima, pemerintah sedang berupaya membuat rancangan peraturan menaik kecerdasan buatan ini jelas membuat lemah karena disebutkan longgarnya kebijakan ya, jadi tidak ada undang-undang. Maka jawabannya tidak memperlemah, tidak memperlemah. Oke, ya ada yang betul ternyata ya, ya ada yang betul. Memperlemah, tidak memperlemah. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 20. Yuk. Yang nomor 20 udah ada yang jawab? Oke, udah ada dua orang, C sama E. Coba ya. Nomor 20, hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan jika apa punya penilaian kinerja baik 2 tahun berturut-turut sama apa itu sama dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Kemudian pekerja A itu disukai sama rekan kerja dan mendapat penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Kesimpulannya, pekerja A layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri. Ada yang jawab E ya, nomor 20. Oke, coba yang E. E itu belum pernah ada jawaban yang E, D. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi nggak cukup tuh belum pernah ada jawaban yang E. Karena kalau tidak bisa dinilai karena informasi tidak cukup, jadi ambigu. Ambigu sama yang pasti salah sama yang mungkin benar.
Ya, pasti salah sama yang mungkin benar. Jadi ini nanti ambigu, makanya tidak pernah ada jawaban yang E. Maka jawabannya antara A, B, C, D. Di sini kan syarat dapat hadiah ke luar negeri kan punya penilaian kinerja baik 2 tahun berturut-turut. Di sini si A mendapat penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Berarti ini mencakup 2 tahun enggak? Enggak ya. Berarti kan ini enggak terpenuhi. Yang pertama tuh syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Di sini cuman dibilang pekerjaan disukai oleh rekan kerja. Tapi kan nggak bilang dinominasikan. Berarti yang syarat kedua juga tidak masuk. Jadi kedua syarat ini tidak mencukupi. Terus tiba-tiba kesimpulannya bilangnya gini, pekerja A layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri. Orang dari kesimpulannya aja dari syaratnya aja dua-duanya nggak masuk. Kenapa jadi bilang layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri? Maka kesimpulannya pasti gimana? Kesimpulannya ini, ya kesimpulannya pasti salah. Karena ini aja syaratnya nggak terpenuhi ya. Jadi nggak bisa kok tiba-tiba bilangnya layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri. Baik, jadi jawabannya betul yang C ya. Jadi ada yang betul, banyak yang betul, 2 orang yang betul. C ya, ya karena kesimpulannya tidak masuk kategori. Ya, lanjut yo, 21. 21 nanti yang paling didukung kamu biasanya 12 apa 34 gitu atau 35 atau 15 gitu deh. Yang diminta 2 kesimpulan ya. 2 kesimpulan yang paling didukung. Hmm. Jawabannya nanti pakai nomor aja 1, 2, 3, 4. Yang mana? Belum ada yang jawab. Oke, oke, ada yang jawab 3, 4. Kayaknya ada yang jawab 3, 4. Apakah betul? Coba 3, 4. Berbagai varian aliran musik makin disukai oleh para penikmatnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa musik membuat pendengaran menjadi berkurang dan meningkatkan depresi ya. Jadi ini musik itu di sini punya dampak negatif yaitu apa? Membuat pendengaran menjadi berkurang dan meningkatkan depresi. Yang ditanya 2 soal yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Yang pertama, masyarakat dapat menjalin pertemanan ketika berkumpul. Ini salah ya, karena yang diminta dampak negatif dari musik ya. Ini salah, dampak negatif yang diminta ya. Dampak negatif dari musik, yaitu tadi apa? Jadi pendengaran berkurang sama meningkatkan depresi. Terus yang kedua, tingginya angka depresi disebabkan tekanan dalam hidup yang tinggi. Jadi ini nggak ngebahas musik ya, nggak ngebahas musik, jadi juga salah. Yang ketiga, pendengar musik mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Ini benar ya, karena tadi bilangnya musik itu bisa meningkatkan depresi. Jadi dia bisa sedih yang berlarut-larut. Ini jadi masuk 3. Yang 4, konser musik yang diadakan memiliki beragam jenis aliran musik. Enggak ya, karena yang diminta itu apa? Yang diminta itu kan hasil penelitian menyebutkan bahwa musik membuat pendengaran menjadi berkurang dan meningkatkan depresi. Depresinya udah berarti kan yang satu lagi pendengaran menjadi berkurang. Beberapa remaja mengalami gejala tinnitus dini karena memakai earphone. Ini benar ya. Jadi ini yang bikin pendengaran menjadi berkurang. Jadi tinnitus itu kondisi ketika mendengar suara yang mendengar suara semu. Jadi bukan suara asli ya, karena keseringan pakai earphone atau keseringan pakai headset atau keseringan mendengarkan suara-suara yang keras. Jadi kesannya kayak dengar sesuatu padahal aslinya enggak. Mendengar sesuatu padahal tidak ada ya, karena keseringan pakai headset atau earphone. Ini benar yang 35 ya, Dik ya.
Oke, 35. Sementara berarti banyak yang jawab 34. 35 ya ini ya. 3 dan 5. Oke. Lanjut nomor 22. Oke, 22 yuk. Move on ke 22. Oh, ada yang jawab. Coba yang nomor 21. Kak, tapi kan pakai earphone belum tentu musik ya. Oke, tapi kan di sini kan maksudnya yang dibahas adalah musik deh. Jadi maksudnya pakai earphone di sini kan maksudnya pakai earphone untuk mendengarkan musik ya maksudnya ya. Karena di sini yang dibahas musik ya. Jadi ya lebih tepat yang nomor 5 ya. Um, Ya walaupun earphone itu belum tentu musik, cuman ini maksudnya konteksnya adalah musik ini. Jadi pakai dengerin musik pakai headset atau kalau enggak pakai earphone. Itu ya. Lanjut toh, dua. Karena konteksnya di sini lagi dengerin musik soalnya. Oke, udah ada yang jawab A. Oke, Tarik yang jawab. Saat musim kemarau, manakah sembilan hipotesis yang tepat dari pernyataan di atas? Saat musim kemarau, hasil panen mengalami penurunan. Kemudian berbeda dengan hal itu, saat musim penghujan, hasil panen padi suatu negara mengalami peningkatan. Oke, betul ya. Jadi betul yang A. Jadi kalau perbedaan musim membuat hasil panen menjadi meningkat ataupun menurun. Kalau kemarau jadi turun, tapi kalau penghujan jadinya meningkat. Ya, betul yang A. Lanjut ya, 23. Oke, belum ada yang jawab. 23. Oke, udah ada yang jawab D. Oke, yang lainnya. Oke, udah ada yang jawab yuk. Baru udah. 23. Semua orang menginginkan pisau yang tajam untuk keperluan dapurnya. Pisau tajam bisa didapatkan dengan pengusahaan yang dilakukan dengan cara yang tepat. Selain itu, bahan baku dari pisau juga berpengaruh dalam ketajaman pisau. Agar kekuatan pisau bertahan lama, diperlukan penyepuhan yang tepat. Di situ kan Mailan jawabnya D ya. Yang D itu apa? Penyepuhan yang tepat akan membuat pisau menjadi tidak tajam ya. Jadi kita bahas. Di situ memang ada sih, agar kekuatan pisau bertahan lama, diperlukan penyepuhan yang tepat. Mungkin yang jawab D itu berpikirnya gini kok ya. Yang jawab D itu berpikirnya gini. Jadi, apa tadi? Kekuatan apa tadi? Kekuatan pisau tahan lama,
tahan lama jika apa berarti penyepuhannya apa deh tepat ya. Makanya mungkin Mela jawabnya yang D karena kalau dia kan bilangnya penyepuhan yang tepat membuat pisau menjadi tidak tajam. Jadi kan kalau penyepuhan yang tepat ini kan hubungannya sama kekuatan pisau ya. Kekuatan pisau tahan lama atau tidak tahan lama. Bukan karena tajam ataupun tidak tajam. Jadi kamu jawabnya yang D. Yang pasti salah karena yang tepat itu hubungannya sama tahan lama dan tidak tahan lama, bukan sama tajam dan tidak tajam. Tapi kalau jawab yang D, jadinya itu korelasinya nggak sama. Korelasinya nggak sama, Dek ya. Karena kan tadi ya, yang tepat itu nyebabin pisau itu tahan lama atau tidak tahan lama. Kalau kayak gini nggak bisa jawab pasti salah. Kalau yang namanya pasti salah itu berarti sesuai teks, tapi sifatnya apa? Kontra. Kalau yang D itu kan jadinya korelasinya nggak tepat, walaupun kamu berpikirnya mungkin penyepan tepat itu membuat pisau tahan lama atau tidak tahan lama, bukan karena misalnya tajam atau tidak tajam, tapi itu jadinya korelasinya nggak tepat, Dik. Jadi kalau yang pasti salah itu seperti teks tapi sifatnya kontra, yang negatif. Jadi jawabannya yang D. Ada orang yang tidak menginginkan pisau yang tajam, padahal di sini udah dikatakan apa? Semua orang menginginkan pisau yang tajam. Jadi kalau ada yang bilang nggak pengen yang tajam ya jadinya salah. Ya, semua orang menginginkan pisau yang tajam. Jadi kalau yang B kan bilangnya ada orang yang tidak menginginkan pisau yang tajam. Maka ya jawabannya jadinya yang B ya, karena semua orang pasti ingin pisau yang tajam. Jadi jawabnya yang korelasinya sama ya. Pasti salah itu sesuai teks tapi sifatnya kontra. Jadi yang tidak berkorelasi ya jangan dibahas gitu, jangan dijawab gitu ya, Dik ya. Oke. Jadi jawabannya yang B ya, sepakat ya. Ya, lanjut toh. Lanjut yuk, nomor 24. Itu ya, ini udah semua nih gambar. Oh, itu dibahas tapi kan menjawab. Benar, sampai kemarin. Ini 24 kok lama tumben. Biasanya kalian bergercep. Oke, 24 udah. Jawab C. Oke. Penjualan tanaman hias di marketplace saat masih berlangsungnya pembatasan karena pandemi COVID-19 paling mendominasi di antara mode penjualan yang lain. Penjualan taman hias setelah berakhirnya pembatasan karena pandemi COVID, didominasi oleh penjualan langsung di lokasi budidaya toko tanaman. Yang ditanya berarti yang menyebabkan perbedaan kedua kondisi. Ya mestinya kalau waktu COVID gimana? Kalau waktu COVID kan pastinya daring ya. Karena dia pakainya daring berarti kan lebih suka lewat online ya, Dik ya. Oke, tapi kalau setelah pandemi ya lebih suka beli langsung ya, penjualan langsung. Maka yang menyebabkan perbedaan kedua kondisi betul ya. C ya, saat berlangsungnya pembatasan karena pandemi COVID, orang lebih suka beraktivitas secara daring termasuk jual beli. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ya, 25 terakhir. Oke, 25 terakhir, yuk. 25 juga biasanya betul semua nih, 25. Oh, nanti ke aman nih, Pak. Berarti kamu ini IPSG oh, agak berdiri. Aku nggak tahu. Benar, IPSG kan ini lah makanya aku yuk pas PU nggak aku sampai mengatakan surat lah jari mbak itu tambah
Ya, ada yang ngomong chat bu langsung nanti bocah itu itu kok Iya kan. Kalau pengalaman ya kan. mungkin ada sini ya. Ini jadi turun, turun, ayo. Ada aku mau cek lagi laporan TKA sih. 25 mana dik? Waktu sholat kok. Belum ada yang jawab. Nah, oke, udahlah. Yo, coba 25 ya. Bisnis coffee shop atau cafe kini semakin menjamur di berbagai daerah, bahkan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pinggiran kota. Menurut pengamat, fenomena ini disebabkan kebiasaan generasi milenial yang sangat suka nongkrong di kafe. Oke, yang ditanya manakah pernyataan berikut yang memperkuat pernyataan pengamat tersebut. Jadi pengamat itu kan bilang, kenapa kafe itu menjamur? Karena generasi milenial itu sangat suka nongkrong di kafe. Lah kemungkinannya kenapa kok sangat suka nongkrong di kafe? Ya kemungkinan paling besar itu ya karena generasi milenial membutuhkan tempat seperti kafe yang nyaman demi menghilangkan rasa bosan dari kegiatan sehari-hari. Oke, ya, jadi kalau yang paling mungkin benar atau yang paling memperkuat ya jawabannya yang A ya, karena memang suka di kafe biar menghilangkan rasa bosan dari kegiatan sehari-hari. Kalau yang B, generasi muda sekarang malu kalau dikatakan generasi yang ketinggalan zaman ini kan ya kurang ya. Kalau dibandingkan yang A kan bagus yang A tetap. Terus yang C, kafe merupakan satu-satunya. Mana satu-satunya ya? Ini juga kata-kata mutlak ya, Dek ya. Kata-kata mutlak. Yang D, generasi milenial lebih mementingkan pertemanan dengan nongkrong di kafe daripada di tempat lain. Ini juga eh, kurang ya kalau dibandingkan sama A, lebih nyaman, kafe lebih nyaman. Sama kamu bandingin yang D, mementingkan pertemanan dengan nongkrong di kafe ya bagus yang A. Mementingkan pertemanan nongkrong di kafe. Ya enggak lah ya. Yang E, menu di kafe lebih beragam dan menarik dibandingkan menu di restoran. Ini sebenarnya E juga betul ya, tapi tetap paling bagus yang A. Yang bagus yang A. Karena milenial butuh tempat seperti kafe yang nyaman demi menghilangkan rasa bosan dari kegiatan sehari-hari ya. Jadi kalau ini kan bilangnya menu kafe lebih beragam ya. Tahu dari mana kalau lebih beragam jadi ya? Oke. Kalau lebih beragam dibandingkan dengan menu restorannya kita nggak tahu ya. Lebih beragamnya tahu dari mana? Ya gitu ya. Jadi lebih bagus jawabannya yang A, 25. Nah, ini sebenarnya Mbak Maya apa nyiapin soal sampai 30, tapi karena ini waktunya sudah habis, jadi sampai nomor 25 dulu ya. Nanti gampang kalau ada waktu atau kesempatan di lain hari nanti bisa dibahas yang dari 26 sampai 30. Itu deh ya. Nah, ini ada pertanyaan dulu ya. 1 sampai 25. Kayaknya cukup ya. Ini juga sudah azan. Terus kalian juga mungkin akan mau persiapan TKA. Ya semoga eh, ujian TKA besok juga nilainya bisa bagus ya. Jadi bisa untuk menambah SNBP dan semoga juga pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya Dik ya. Jadi tadi tadi yang apa kayak silogisme terus kemudian kalau ada dua dampak nanti kesimpulannya jadi sebagian gitu ya. Semoga bermanfaat. Terus kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.